Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas pada mata kuliah Tafsir Tarbawi. Salawat beriring salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda alam, suri tauladan umat manusia, khususnya umat Islam, baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Hamid Malaka, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas reguler 2F. Tujuan saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas pada mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Dr. Mukhrid Siddiqi MAG. Baik, saya akan membawakan materi yaitu metode pendidikan. Adapun pembahasan yang pertama ialah pengertian metode pendidikan. Metode secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos. Kata ini berasal dari dua kata yaitu meta yang artinya melalui atau melewati dan hodos yang berarti jalan atau cara. Jadi dua kata tersebut bisa digabungkan yang artinya cara atau jalan yang sedang ditempuh. Metode dalam bahasa Arab disebut dengan at-thoriq yang artinya jalan. Apa itu at-thoriq? At-thoriq adalah jalan sesuatu yang dapat kita lalui sampai ke tempat tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode ialah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Adapun suatu pendidikan memerlukan adanya sarana dan prasarana agar dapat menunjang untuk membuat pendidikan dapat berlangsung dengan baik. Pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Apa itu pendidikan formal? Pendidikan formal ialah pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis atau terstruktur seperti di sekolah, madrasah, dan universitas. Adapun metode pendidikan non-formal ialah metode pendidikan yang berlangsung di masyarakat seperti mengadakan posyandu atau mengadakan pendidikan lingkungan dan sosial, pendidikan kepemudaan, dan pendidikan pemberdayaan perempuan. Metode pendidikan merupakan suatu metode yang digunakan oleh pendidik sebagai alat untuk menyampaikan dan menciptakan proses pembelajaran terhadap peserta didik sehingga tercapai inti dari sebuah pendidikan. Adapun macam-macam metode pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, metode keteladanan. Metode keteladanan dapat kita aplikasikan, yaitu contohnya dengan cara menunjukkan tindakan terpuji
kepada peserta didik. Adapun metode yang kedua ialah metode tanggung jawab. Metode ini diterapkan Nabi Muhammad SAW dalam rangka memberikan kesan perhatian kepada peserta didik, memberikan seperti contohnya memberikan motivasi, mengetahui potensi akal peserta didik. Adapun metode yang ketiga ialah metode diskusi. Metode diskusi adalah metode tukar pikiran antara dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu persoalan. Metode ini sering digunakan Rasulullah SAW. Adapun metode yang terakhir ialah metode eksperimen, yaitu cara pembelajaran dengan melakukan percobaan terhadap materi yang sedang dipelajari. Adapun tafsir ayat Al-Quran tentang metode pendidikan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balagot risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Ayat ini berkaitan dengan hadis Nabi yang berbunyi balighu ani walau ayah. Artinya, sampaikanlah kebaikan itu walaupun satu ayat. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan atau memberikan masukan kepada kita untuk melakukan perbuatan baik, maupun itu perbuatan baik secara pendidikan, dengan cara memberikan ilmu yang kita punya walaupun itu satu ayat. Jadi kita sebagai umat muslim harus menyampaikan ilmu apabila kita memilikinya walaupun itu satu ayat, karena kebaikan satu itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.